Apa yang bisa dibeli dengan uang Rp700 setiap bulannya? Di Jakarta, kamu bisa mencicil apartemen mewah, tapi bagi PSSI, uang itu adalah harga untuk sebuah perjudian paling berbahaya dalam sejarah sepak bola kita. Selamat datang di era baru, era di mana nama John Hartman resmi menduduki kursi panas pelatih timnas Indonesia. Namun, di balik senyum dan jabat tangan saat peresmian, tersimpan sebuah fakta kontrak yang membuat banyak pihak menepuk jidat. Banyak yang berteriak ini adalah penghematan karena gajinya ternyata berada di bawah era Sintayong dan Patrick Kluivert. Tapi, apakah benar PSSI sedang berhemat ataukah kita sedang melihat sebuah skema kontrak maut? Sebab di balik gaji yang dianggap murah bagi pelatih kelas dunia itu, ada beban target yang nyaris mustahil. John Hartman tidak dibayar untuk sekedar melatih. Dia dibayar untuk melakukan satu hal yang gagal dilakukan semua pelatih dalam 80 terakhir. Membawa Garuda menginjakan kaki di pesta sepak bola terbesar di dunia. Jika dia gagal, gaji ratusan juta itu akan menjadi bahan bakar hujatan paling panas yang pernah dia rasakan dalam karirnya. Namun jika dia berhasil, angka itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan sejarah yang dia tulis. Hari ini kita akan bedah sampai ke akar-akarnya. Kenapa Hartman mau menerima tantangan ini? Apa isi klausul rahasia di balik bonusnya? Dan benarkah skuad mewah yang diisi Jay Ijes dan kawan-kawan adalah jaminan kesuksesan atau justru beban yang akan menghancurkan karir sang pelatih? Jangan di skip karena data yang akan kita bahas mungkin tidak akan kamu temukan di media manapun. Mari kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa seorang John Hartman, pelatih yang secara teknis bisa melatih klub-klub di MLS atau bahkan kasta kedua liga-liga Eropa, malah setuju dengan nominal gaji yang lebih rendah dari pendahulunya? Jika kita bandingkan nominalnya, Sintayong berada di angka 1,9 miliar, Patrick Kluivert berada di angka 1,3 miliar, dan Om John berada di kisaran 600 sampai 700 juta. Jika kita melihat ke belakang, Sintayong datang sebagai penyelamat saat sepak bola kita berada di titik paling mengkhawatirkan. PSSI harus membayar mahal untuk sebuah pondasi, tapi Hartman, dia datang saat pondasi itu sudah berdiri kokoh. Dia datang ketika timnas Indonesia bukan lagi berisi pemain yang kesulitan melakukan passing dasar, melainkan skuad yang dihuni oleh para pemain didikan akademi terbaik Eropa. Secara logika bisnis, John Hartman sedang melakukan apa yang disebut sebagai career investment. Dia melihat skuad Garuda saat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai kendaraan. Hartman tahu betul jika dia tetap di Amerika Utara, dia hanya pelatih yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia. Tapi di Indonesia, dia punya peluang menjadi pelatih pertama yang membawa negara dengan fanatisme terbesar di dunia menuju panggung global. Ada sebuah opini masuk akal yang jarang dibahas. Harga jual seorang pelatih tidak hanya ditentukan oleh gajinya, tapi oleh prestasinya. Dengan menerima gaji di angka 700 jutaan, namun dibekali materi pemain grade A, Hartman sebenarnya sedang mengambil jalan pintas untuk menaikkan market value-nya sendiri. Jika dia sukses, klub-klub besar di Asia, bahkan Eropa akan mengantri dengan tawaran yang nilainya bisa 10 kali lipat dari gajinya sekarang. Namun ada sisi lain dari fakta ini. Gaji yang lebih ekonomis ini memberikan PSSI ruang nafas finansial untuk memberikan fasilitas pendukung yang lebih mewah. Pesawat jet pribadi untuk pemain abroad, tim analis data terbaik dari Eropa, hingga pusat pelatihan kelas dunia. John Hartman menyadari bahwa dia lebih butuh alat kerja yang canggih
daripada sekedar angka besar di rekening pribadinya. Inilah kecerdikan seorang John Heartman. Dia tidak mengejar uang di depan, dia mengejar keabadian di buku sejarah. Tapi ingat, ini adalah pedang bermata dua. Dengan gaji yang lebih rendah namun materi pemain yang jauh lebih mewah, publik tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Jika kalah, alasannya bukan lagi pemain kita kurang kualitas, tapi pelatihnya yang tidak bisa meramu bintang. Sebuah tekanan mental yang mungkin nilainya jauh lebih besar dari 700 juta per bulan. Jika kalian mengira beban John Heartman hanya soal membawa 26 pemain ke Piala Dunia, kalian salah besar. Piala Dunia hanyalah puncak gunung es dari kontrak yang ditandatangani. PSSI di bawah kepemimpinan yang sekarang telah menetapkan standar yang hampir tidak memberikan ruang untuk bernapas. Pertama, mari kita bicara soal ranking FIFA. Indonesia sudah terlalu lama terjebak di luar angka 100 besar. Target Heartman jelas bahwa Indonesia masuk ke jajaran elit, setidaknya di angka 80-an dunia dalam 2 tahun pertama. Mengapa ini penting? Karena ranking bukan sekedar angka, ranking adalah harga diri dan kunci untuk mendapatkan pot yang lebih ringan di setiap undian turnamen besar. Kedua adalah dominasi total di level Asia. PSSI sudah bosan hanya menjadi juara di Asia Tenggara. Target yang dibebankan kepada Heartman adalah menjadikan Indonesia sebagai tim yang harus ditakuti oleh raksasa seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kita tidak ingin lagi menang karena keberuntungan atau parkir bus selama 90 menit. Heartman diminta membangun identitas permainan yang dominan, agresif, dan modern. Identitas yang sesuai dengan kualitas pemain grade A yang kita miliki sekarang. Tapi ada satu target yang paling berat, yang jarang dibahas media, sinergi kelompok umur. Heartman tidak hanya diminta mengurus tim senior, ia dibebankan peran sebagai direktur teknis bayangan yang harus memastikan kurva latihan dari timnas U17, U20 hingga senior berjalan dalam satu irama. PSSI ingin John Heartman meninggalkan warisan sistem, sehingga ketika dia pergi nanti, sepak bola kita tidak kembali runtuh ke titik nol. Pertanyaannya, apakah semua ini realistis? Secara logika, PSSI sedang melakukan fast track atau percepatan. Mereka memberikan Heartman segalanya, naturalisasi tanpa hambatan, anggaran yang besar, hingga dukungan politik yang kuat. Sebagai imbalannya, mereka tidak meminta progres, mereka meminta hasil instan. Inilah yang membuat posisi Heartman sangat rawan. Jika dia hanya fokus ke Piala Dunia dan mengabaikan pembinaan atau ranking FIFA, kontraknya bisa diputus lebih awal. PSSI ingin sebuah paket lengkap, tim yang menang hari ini dan sistem yang menjamin kemenangan di masa depan. Ambisi yang sangat mulia, tapi juga sangat berbahaya. Jika satu saja dari target ini meleset, publik akan langsung melupakan gaji 700 juta dan mulai menanyakan, untuk apa semua kemewahan ini jika trofi tak kunjung datang? Di setiap taruhan besar hanya ada 2 jalan, menjadi legenda atau pulang sebagai pecundang. John Heartman kini berdiri di persimpangan itu. Mari kita bicara jujur tentang skenario terburuknya. Skenario yang tidak ingin didengar oleh siapapun, tapi selalu menghantui setiap malam di kantor PSSI. Bayangkan jika sinergi atau pemain abroad dan lokal tidak berjalan. Bayangkan jika tekanan dari supporter kita yang luar biasa militan justru menjadi bumerang bagi mentalitas pemain. Jika skenario kiamat ini terjadi, Indonesia gagal di kualifikasi, ranking FIFA stagnan, dan ruang ganti pecah, maka John Heartman akan tercatat sebagai kegagalan termahal dalam sejarah kita. Publik akan menghujat PSSI karena dianggap membuang-buang uang ratusan juta untuk pelatih yang katanya kelas dunia, tapi tak mampu menjinakkan ego bintang-bintang Garuda. Tapi mari kita lihat skenario sebaliknya, skenario kejayaan yang membuat bulu kuduk kita merinding.
Bayangkan John Herdman berhasil meramu ketenangan Jay Iches, visi bermain Tom Hai, dan kecepatan Marcelino Ferdinand menjadi satu mesin perang yang mematikan. Indonesia tidak hanya lolos ke Piala Dunia, tapi kita bermain di sana dengan kepala tegak, bukan sebagai tim yang sekedar numpang lewat. Jika itu terjadi, John Herdman tidak lagi butuh gaji 700 juta. Namanya akan diabadikan di setiap sudut negeri ini. Nilai kontraknya akan meroket dan Indonesia akan resmi menjadi kiblat baru sepak bola Asia. Kita akan membuktikan pada dunia bahwa dengan sistem yang benar, pelatih yang tepat, dan dukungan pemain keturunan yang cinta tanah air, raksasa yang tertidur ini benar-benar telah bangun. Pada akhirnya, gaji hanyalah angka di atas kertas kontrak, target hanyalah tulisan di papan strategi. Penentu sesungguhnya adalah keringat di lapangan hijau dan doa dari ratusan juta rakyat Indonesia. John Herdman adalah the arsitek, tapi kitalah yang akan menjadi saksi sejarah. Apakah ini awal dari kejayaan atau justru akhir dari sebuah ambisi besar? Sekarang bola ada di tangan kalian. Dengan gaji dan target yang sudah kita bedah tadi, apakah kalian masih percaya pada proyek John Herdman ini? Atau kalian punya nama lain yang menurut kalian lebih layak? Tulis argumen kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Salam Garuda.